Ngopi cuan sobat investor semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cryptocurrency ya. Kali ini dengan menggunakan algo trading juga dari produknya Cypher, Cypher A, Cypher B, dan Kite Oscillator. Baik, saya akan membahas dulu dari Bitcoin ya. Seperti kita ketahui bersama, cryptocurrency adalah mata uang ke masa depan ya. Banyak orang yang tidak menyadari hal ini ya. Seperti kita ketahui di awal Bitcoin itu diciptakan, harganya itu tidak sampai $1 ya, bahkan 0, hanya sekian sen gitu ya. Dan sekarang sudah mencapai harga yang fantastis ya, sehingga orang mulai menyadari kedikjayaan di Bitcoin ya sebagai salah satu pelopor dari cryptocurrency ya. Dan yang penting dari Bitcoin itu sendiri sebenarnya adalah blockchain-nya itu sendiri ya. Jadi ini adalah semacam setelah terjadi krisis keuangan di Amerika di mana ada bubble di market properti, maka Satoshi Nakamoto menciptakan jaringan blockchain ya, jaringan blockchain yang di masing-masing bloknya itu ada semacam ledger ya, ledgernya ada 10 node ya yang memverifikasi transaksi ya, sehingga apabila ada transaksi yang mencurigakan dan lain sebagainya maka tidak akan bisa diproses. Dan kemudian ini juga seperti upaya melawan currency fiat currency yang dimiliki oleh masing-masing negara ya. Seperti kita ketahui kalau fiat currency itu bisa dikontrol oleh bank sentral dari masing-masing negara ya. Dan di awalnya sudah melenceng ya, karena dolar itu salah satu contohnya ya. Dolar itu boleh dicetak jika ada penjaminnya emas, dan sekarang tidak lagi seperti itu ya. Dolar ketika Amerika butuh ya dia langsung dicetak begitu saja tanpa ada jaminan emas. Nah, ini yang mau diatasi oleh si Satoshi Nakamoto. Dan ke depan saya yakin juga, saya percaya bahwa transaksi akan menggunakan jaringan blockchain ya, yang tidak dikendalikan oleh siapapun. Dan sisi positif dari cryptocurrency adalah tidak akan ada korupsi ya di depannya. Karena jika transaksi mencurigakan, jika verifikatornya itu mencurigai adanya tindak kejahatan, maka di situ transaksi tidak akan bisa terjadi. Baik, saya akan membahas dulu Bitcoin ya. Bitcoin sudah dalam fase uptrend lagi ya, setelah kemarin sempat downtrend. Ini terbukti ada segitiga warna biru ya di Cypher A saya, artinya sudah reversal. Dan memang pada saat ini koreksi ya, koreksi tapi tidak menembus resistennya ya, sehingga masih aman. Sehingga justru inilah kesempatan untuk menambah lagi muatan untuk cryptocurrency ya, karena cryptocurrency ini banyak orang-orang yang bermodal kecil menjadi miliarder dadakan ya, tapi kalau caranya benar. Dan sebaliknya kalau caranya tidak benar ya uh, tidak akan tercapai cita-citanya ya. Jadi seperti itu, sehingga orang sudah mulai menyadari bahwa menginvestkan uangnya di berbagai macam instrumen investasi ya, dan orang sudah juga mulai meninggalkan menyimpan uangnya di bank ya. Ini yang mungkin menjadi kontroversi sendiri ya. Nah, ini kita lihat ya, kemudian di Cypher B-nya sudah ada dot warna hijau dan over, jadi mendukung saya kira untuk BTC akan kembali naik ya, ini ya akan kembali menuju ke 1 miliar rupiah satu BTC-nya. Kemudian kita lihat di time frame 4 jamnya, di time frame 4 jamnya juga sama, channelnya masih naik ya, walaupun ada koreksi. Di sini ada diamond berwarna merah dan ada silang di sini, artinya fix ya, artinya false, bearish-nya false dan kembali naik ini ya.
Itu untuk BTC, kemudian coba saya lihatkan yang dalam kurs rupiah ya. Dalam kurs rupiah, BTC ADR dalam kurs rupiah, ini ada ya di sini. Kita lihat untuk dalam kurs rupiah. Ya, sudah di area 800 juta lebih ya. Dan kalau kita lihat per satu BTC-nya, dan kita lihat dia hampir sama ya, ada pola naik di sini. Dan kalau yang IDR tembus sedikit ya dari supportnya, tetapi kalau sinyalnya sama ya, ada dot warna hijau di chart B-nya, dan head oscillatornya juga menunjukkan over. Itu untuk BTC rupiah ya. Kemudian untuk yang 4 jamnya, sekedar ngecek ya 4 jamnya, nah ini sudah tembus sedikit dan sekarang mulai mantul lagi. Itu untuk BTC rupiah. Kemudian untuk anak-anaknya BTC sekarang BCH, USDT ya, Bitcoin Cash. Bitcoin Cash ini adalah hasil fork dari BTC ya pada 2017. Dia adalah anak BTC yang pertama. Dan kalau kita lihat dia sudah sempat tembus ke $1.000 ya, $1.000, dan sekarang sudah mulai koreksi lagi. Nah, kalau kita lihat di time frame hariannya masih dalam channeling naik ya, dan sudah ada red diamond dan ada dot warna merah di Cyber B. Dan kalau kait oscillator jangka panjang masih naik. Kemudian kalau kita lihat di time frame 4 jamnya, time frame 4 jamnya ada diamond yang besar ya, red diamond yang besar turun, kemudian sekarang sudah mulai mantul lagi. Itu untuk Bitcoin Cash sebagai anak pertama dari BTC. Kemudian anak kedua dari BTC adalah BSV ya, Satoshi Vision, yang digadang-gadang menggantikan BTC untuk kedepannya ya, karena sudah mengatasi masalah skalabilitas dan kecepatan transaksi serta waktu yang dibutuhkan transaksi menjadi lebih cepat dan fee yang murah. Kalau kita lihat time frame hariannya dia naik tinggi ya. Untuk BSV, sebenarnya BSV sudah mulai ketinggalan ini dari PCH, dan saya yakin akan mengejar nanti ya di waktu dekat ini. Ini kita lihat di time frame hariannya ada pola reversal di sini, kemudian ada dot warna hijau di Cyber B-nya dan over. Ada kait oscillatornya. Kemudian kalau kita lihat di time frame 4 jamnya juga sama, masih dalam channeling naik ya. Dan money flow-nya ini sama ya. BTC semuanya money flow-nya hijau, ada awan hijau yang tebal, sehingga masih jangka panjang akan naik ya. Dan rupanya memang benar ya, uang dari para investor itu kebanyakan dilarikan ke cryptocurrency. Kemudian setelah BTC coba kita lihat ETH ya, sebagai blockchain era kedua dengan smart contract ya. Kita lihat untuk ETH sudah mencapai all time high-nya ya. ETH sudah mencapai satu ETH itu 45 juta rupiah ya, ke all time high-nya, dan kita lihat sekarang lagi koreksi ya. Ini kalau kita lihat di time frame hariannya dia naik kencang ya, dan lebih dari kemiringannya lebih dari 45 derajat yang dibentuk sekarang. Jadi naik kencang dalam jangka waktu pendek ya, untuk Ethereum. Ya kita lihat ya memang ada upaya untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dari ETH ya. Salah satunya adalah protokol Berlin yang dilakukan untuk memperbaiki gas fee-nya yang terlalu mahal ya. Dan ini pada satu hari sekarang ini koreksi, wajar koreksi karena sudah naik tinggi, dan kita lihat awan hijaunya juga masih tebal, artinya uang masih ada di uang investor masih ada di Ethereum. Dan kalau kita lihat kata oscillatornya juga over.
Lalu kita lihat di time frame 4 jamnya, 4 jamnya juga masih dalam pola bullish ya, bull run ini ya. Kemudian memang ada koreksi sedikit ini ya. Kemudian kalau kita lihat juga awan hijaunya juga tebal, artinya modal investor masih ada di dalam poin ini, Ethereum ini. Over ya, dan tight oscillatornya juga over. Lalu sekarang kita lihat blockchain generasi ketiga, Cardano atau ADA ya. Ini adalah lawan berat dari Ethereum ya, dan Cardano ini pergerakannya sangat lambat ya karena ada persaingan antara Ethereum dengan Cardano ya. Karena Cardano adalah Ethereum killer ya. Dia memecahkan kelemahan dari gas fee yang tinggi dan smart contract dari Ethereum tersebut ya. Dan kita lihat Cardano itu sudah aplikasinya cukup tinggi ya, memang naiknya perlahan-lahan. Ini sudah ada pola penurunan, padahal sebelumnya ada reversal, lalu sudah ada dot warna merah dan over di cat oscillator ya. Coba kita lihat yang di time frame 4 jamnya, tembus ya, tertembus sedikit tapi naik lagi. Dan ada red diamond yang cukup besar, dan cat oscillatornya masih under. Lalu blockchain era ketiga lagi yang cukup prospek juga adalah IOTA. IOTA ya, ini juga Cardano Ethereum killer juga ini ya. Kita lihat IOTA turun ya, turun tembus di supportnya, dan kita lihat ada diamond 2 muncul. Walaupun di sini sudah ada pola reversal, sebenarnya reversalnya gagal dan koreksi ya. Ini kita lihat ada red dot red ya. Kemudian cat oscillatornya masih under untuk IOTA ya, sebagai blockchain generasi ketiga juga, dan terlihat sekali di time frame 4 jamnya bahwa sudah tertembus ini ya. Dan padahal Hyper-V-nya menunjukkan ada dot warna hijau dan cat oscillatornya juga over. Lalu kita lihat juga yang blockchain generasi ketiga adalah Polkadot ya. Ini juga memberikan solusi atas kelemahan yang terjadi pada Ethereum ya, dengan sharding ya. Nah, ini kita lihat juga dalam pola naik dan ada koreksi, tapi tidak tertembus kalau dot ya. Dan ini ada dot warna hijau pada Cypher warna biru ini ya, artinya pola reversal, dan cat oscillatornya masih under. Kemudian yang 4 jamnya kita bisa lihat koreksinya tertembus sedikit ya, di 4 jam tertembus sedikit tapi kemudian mantul lagi. Dan di sini ada bullish diversion ya. Ini harga naik, tapi di sini volume turun ya. Ya. Kemudian coba kita lihat untuk selain Polkadot, kita lihat yang keluarga X ya. Keluarga X adalah SLM. SLM Stellar ini juga sudah terintegrasi dengan kalau XRP itu sudah berintegrasi dengan bank-bank yang ada di dunia ya, terutama di Jepang, di Afrika dan sebagainya ya. Nah, kalau XRP ini lebih ke perorangan. SLM ya, sebagai adiknya XRP ini lebih ke perorangan. Kita lihat ada pola reversal untuk XRP dan dot warna hijau dan over ya, ada koreksi pada saat ini. Kemudian kalau kita lihat di time frame 4 jamnya belum tembus ya, artinya dan ini masih ada awan warna hijau ini, artinya dana masih banyak di Stellar ya. Dan XRP dan Stellar ini juga muncul di film kartun Bart Simpson ya, diramal katanya mau ke 100.000 US dollar ya.
ya siap-siap saja bagi yang sudah keep ya. Karena harga sekarang masih sangat-sangat murah. Kemudian coba kita lihat Ethereum generasi ketiga yang naiknya namanya SEAL ya. SEAL ini juga proyeknya banyak dan membumi ya, dan menggait para sepak bola ternama yang followernya banyak ya. Dan kita lihat juga dalam pola naik, tetapi sudah mau tembus di supportnya ya, dan ada pola reversal. Kemudian kalau kita lihat di sini ada dot warna hijau di area awan biru ini ya, artinya reversal juga dan over. Kemudian coba kita lihat di 4 jamnya. 4 jamnya sudah tembus ya supportnya ya, dan ada dot warna merah. Artinya koreksi dalam jangka waktu dekat. Sehingga kalau koreksi seperti ini ya kita nambah muatan lagi ya. Ini over dan silika diperkirakan itu bisa naik lebih dari 100% ya untuk jangka pendek. Nah, ini juga mengatasi dia menggunakan sharding dan fee-nya juga sangat murah untuk silika. Kemudian coba saya tambahkan lagi satu koin Chainlink ya. Chainlink kita lihat Chainlink ya, Chainlink dia masih dalam pola naik dan belum tertembus ya. Channel naiknya ini belum tertembus dan ini pola segitiga ya, segitiganya sudah tertembus artinya dia naik dan reversal sudah terbentuk dan ini ada dot warna hijau dan kite oscillatornya menunjukkan over. Lalu kalau kita lihat di time frame 4 jamnya belum tertembus juga dan ini masih dalam pola naik untuk Chainlink. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa ya, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Saya akan memberikan info yang bermanfaat buat kalian semua, para subscriber saya secara gratis. Dan jangan lupa, akan ada giveaway untuk kesempatan berikutnya ya. Saya akan memberikan giveaway yang betul-betul bermanfaat. Jadi saya akan memberikan AFL gratis ya, pixel ARA ya, jadi trading ala ARA Hunter. Kemudian AFL-nya gratis ya. Kalau Anda lihat untuk trading kilat ARA Hunter itu dijual sangat mahal ya. Tapi saya berikan gratis bagi yang sudah subscribe. Jadi persyaratannya harus subscribe ya. Jadi yang saya undi nanti adalah para subscriber saya. Ya tunggu saja. Oke, terima kasih atas waktunya untuk menonton video-video dari saya. Salam sehat, salam cuan buat para sobat investor semuanya.